Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMA Lab School Cirende, yang terhormat para juri dan dewan guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji serta syukur atas kehadirat Allah, karenanya lah kita dapat melaksanakan lomba 17 ini. Dalam rangka mengikuti lomba 17 ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang peran generasi muda di kemerdekaan masa kini. Pada tanggal 17 Agustus 2020, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kali ini sangat berbeda sekaligus unik karena bangsa Indonesia memperingatinya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita wajib melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Jika sebelumnya setiap instansi dapat melakukan peringatan dengan mengadakan upacara bendera, kali ini mereka harus mengikutinya dengan cara virtual. Jika sebelumnya masyarakat melakukan tirakatan malam 17 Agustus di wilayah masing-masing, kali ini banyak yang tidak bisa melakukannya. Lalu, apakah hal ini menyurutkan semangat nasionalisme? Nasionalisme adalah kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Dalam semangat nasionalisme, terkandung sikap bangga terhadap bangsa dan bertanah air Indonesia, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semangat inilah yang menjadi modal kuat bagi bangsa Indonesia dalam berjuang mencapai kemerdekaan kala itu, dan semangat ini juga yang harus kita tingkatkan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini. Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan menjadi tanggung jawab seluruh warga negara termasuk generasi muda. Upaya untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan tidak lebih mudah daripada merebut kemerdekaan, sehingga diperlukan perjuangan dan usaha yang keras baik dari pemerintah maupun seluruh rakyat. Bung Karno mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena aku melawan penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini berarti bahwa kita benar-benar harus bekerja keras untuk berjuang. Memangnya siapa musuh kita saat ini? Saat ini musuh kita adalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, pengangguran, perpecahan, sakit, penyakit, kejahatan, dan pelanggaran hukum seperti KKN dan penyalahgunaan narkotika. Generasi muda adalah tokoh sentral dalam mengisi kemerdekaan, karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagai generasi muda, hal-hal apa yang harus dilakukan untuk berperan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sebagai perwujudan dari nasionalisme? Pertama, dalam rangka mengatasi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterbelakangan. Generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas, mampu menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik, dan mampu memanfaatkan kemajuan iptek tersebut demi untuk kemajuan bangsa. Kecerdasan dapat diraih jika generasi muda mau belajar dengan giat dan pantang menyerah. Ini tidak mudah karena di masa kini banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, baik berupa penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, maupun sikap malas literasi yang dapat menghambat generasi muda untuk belajar dengan baik. Dengan demikian, generasi muda harus mampu mengatasi hambatan dan gangguan tersebut dengan cara tetap terfokus belajar untuk mendapatkan manfaat yang baik dari apa yang mereka pelajari demi kemajuan bangsa dan harumnya nama bangsa. Kedua, agar tidak terjadi perpecahan di antara bangsa Indonesia, diperlukan setiap sikap persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan. Di tengah-tengah perbedaan itu, kita tetap dapat bersatu jika kita memiliki sikap hormat menghormati, saling menghargai, dan bekerja sama satu sama lain. Generasi muda harus membiasakan sikap tersebut dimanapun berada, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, terlebih bangsa dan negara. Peristiwa kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda sebagai tonggak bersatunya bangsa membuktikan bahwa pemuda adalah pelopor bersatunya bangsa, sebagai modal tercapainya proklamasi kemerdekaan.
Demikian juga dalam mengisi kemerdekaan, generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam mempertahankan persatuan bangsa ini dengan memperhatikan isi dari Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, berkaitan dengan sakit penyakit. Generasi muda yang sehat adalah aset bangsa dalam pembangunan. Agar tercipta generasi muda yang sehat, mereka harus selalu berperilaku hidup sehat dengan cara menjaga kebersihan diri, makan makanan yang sehat, dan rajin berolahraga, serta sehingga terjaga kesehatannya. Di masa pandemi COVID-19 ini, mereka harus melakukan protokol kesehatan dengan baik dan disiplin, sehingga terhindar dari tertularnya wabah penyakit ini. Bahkan mereka harus menjadi pelopor dan penggerak bagi masyarakat untuk selalu berlaku hidup sehat. Keempat, agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan harus membiasakan sikap jujur dalam segala sesuatu. Sikap jujur harus menjadi kebiasaan hidup di kalangan generasi muda. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan harus mampu dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Generasi muda harus mampu mengatakan iya jika iya dan tidak jika tidak. Jika itu menjadi kebiasaan hidup, maka ketika menjadi seorang pemimpin, mereka tidak akan melakukan kecurangan dan selalu menegakkan kebenaran. Kelima, banyaknya persoalan bangsa yang disebabkan oleh kejahatan dan pelanggaran di masyarakat. Generasi muda bisa melakukan kampanye kepada masyarakat untuk sadar hukum dan taat hukum dengan menggunakan cara-cara yang kekinian, seperti jejaring media sosial, menciptakan lagu yang dapat mengajak masyarakat untuk taat hukum, dan yang lebih penting adalah melalui sikap hidup patuh dan taat hukum yang dapat dilihat dan dicontoh orang lain. Dan yang terakhir yang dapat disimpulkan adalah kita memerlukan perubahan. Perubahan inilah yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk mempersiapkan Indonesia emas pada tahun 2045. Indonesia telah lama menderita karena banyaknya polusi dan KKN serta masalah lainnya yang sering terjadi di Indonesia. Karena itu, marilah kita generasi muda berubah dengan cara belajar dan menaatkan aturan dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, dan selalu yakin terhadap perubahan. Tidak ada yang tetap di dunia ini, yang tetap hanyalah perubahan. Makna kemerdekaan saat ini adalah bebasnya bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, sakit penyakit, KKN, dan pelanggaran hukum. Hal ini pasti dapat terwujud jika kita berupaya dengan baik. Peran generasi muda sangat penting untuk dapat mengupayakan hal tersebut, agar negara Indonesia benar-benar mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan sebagai mana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selamat Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pandemi COVID-19 ini tidak boleh melunturkan semangat kita dalam membangun bangsa. Mari terus kobarkan semangat nasionalisme sebagai modal dalam berjuang mengisi dan mempertahankan kemerdekaan di masa kini. Kuatkanlah Indonesiaku ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.